Gak minat gue sekolah tuh. Kenapa lu nggak mau sekolah? Buang-buang waktu. Kok berani banget lu bilang Peluang buat dapetin duitnya tuh rada dikit. Oke, Mau dibahas. bahas. Lo perdebatkan itu. Kenapa lu? Ya kalau misalnya sekolah, Hah? lo kan berarti harus kerja kan? Gini loh, bagi gua pengalaman itu lebih nomor satu daripada orang punya titel. Ya. Gue jadi analisa mereka di perusahaan. Bagus. Kamar mandi gue aja ada AC-nya. Kamar mandi ada AC. Lu gila atau gimana? Iya jadi. Terus gak tau, gue juga bingung. Enak banget. Enggak. Gua baru kali ini jumpa teman gua. Jumpa lu di kamar mandi ada AC. Kalau nggak ada AC tuh gerah gue di kamar mandi juga walaupun kena air. Buat supre ya, buat semua jangan lupa di supre, jangan lupa di supre ya, jangan lupa di. Hey yo, what's up? Jadi brother, suara lu ngebos banget. Emang iya? Iya. Mana aja lu? Ngebas banget sumpah. Terlalu apa? Ngebas gitu. Kenapa tuh? Enggak terlalu parah sih, lumayan. Lumayan bikin kuping getar ya? Ntar dulu. By the way, lu dari mana boy? Gua dari Jakbar. Kenapa? Gua dari Jakbar. Oh lu dari Jakbar, gue dari Bogor. Sih. Wah, ayo warpa. Apaan tuh? Ada nggak? Ada kan? Ada. Nah itulah. Oh ini. By the way, nama lu Nama- siapa? Apa? Kenapa? Nama lu siapa bang? Nama gue Jimmy sih. Oh Jimmy, nama gua Rinas. Boy, jauh banget dari nama ya. Gua asli Aceh. Wah asli aja. Lu pakai webcam ya? Iya gue pakai webcam. Jadi kalau misalnya dikompres OBS itu bisa setting ya kameranya? Nggak maksudnya kalau di OBS itu nggak bakalan kekompres sama sekali. Jadi kelihatannya hasil kamera beneran yang lu pakai. Kalau di Ome itu kameranya dikompres gitu biar nggak berat. Oh. Jadi gambar lu ya rada-rada ada pixelnya gitu. Emang lagi ada urusan aja. Terus lu ngapain di rumah? Ya main internet, main nge-game doang. Nggak ngapain kuliah? Nggak tertarik gue sama kuliah. Terus? Udah punya usaha. Oh, jadi enjoy aja. Iya. Oh, bagus. Orang tua juga enggak. Udah juga tinggal sama orang tua lagi sana. Udah enggak. Kenapa? Ya emang di keluarga gue kalau udah 17 tahun dibeli rumah sendiri gitu. Gue tinggal sendiri. Terus langsung dikasih modal juga buat usaha. Jadi lu kenapa lu tinggal sendiri? Misalnya nggak asik loh. Ya sih, lebih asik sendiri malah. Udah kebiasa gue. Tapi lu rumah orang tua lu sama lu dekat nggak? Enggak jauh. Orang tua gue di kabupaten, gue di kota. Oh, baru kabupaten sama baru kota ya. Berarti lu anak berapa? Gue anak terakhir. Gue sering main di warpak sih. Gue nggak pernah keluar gitu. Males gue. Lu gak Gerah gue kalau misalnya ke tempat panas gitu. Lu gak suka traveling ya? Nggak suka gue. Dalam kamar mulu. Terus gimana lu? Bisa nggak ada ngeplan itu liburan sama teman-teman, pacaran enggak? Enggak. Terus gimana? Pacaran aja. Enggak sih kayaknya gue nggak pernah pacaran. Pernah sih pacaran 2 kali. Cuman nggak pernah lagi sih. Emang gua seumur hidup belum pernah pacaran. Nggak dibolehin. Bukan nggak dibilangin sih, malas gua. Karena gua kan dulu pesantren, jadi kayak ngapain lah pacaran, buang waktu aja. Iya nggak sih? Iya. Cuma kalau orang kan pacaran kadang buat ini apa namanya? Nyari seneng. Iya benar. Ya itulah, namanya juga manusia ya kan. Iya, orang kan beda-beda agama juga. Nyari seneng kan ada yang dibolehin, ada yang nggak dibolehin. Kan dari pihak keluarga kan. Itulah. Sendirian. Bisa nggak gimana gitu? Gak ada minat gue sekolah tuh. Kenapa lu nggak mau sekolah? Buang-buang waktu. Kok berani banget lu bilang? Peluang buat dapetin duitnya tuh rada dikit. Oke. Mau dibahas. Oke, bahas. Gue perdebatkan itu. Kenapa lu? Ya kalau misalnya sekolah, Hah? lo kan berarti harus kerja kan.
Karena gimana ya gini. Kalau misalnya lu punya modal, tapi khusus yang punya modal nih ya. Iya. Nggak berlaku sama yang nggak punya modal. Alright. Kalau lu punya modal, lu sekolah, itu waktu dimana lu bisa ngembangin bisnis itu kebuang. Anggap 3 tahun lu sekolah nih, berarti waktu buat ngembangin bisnis selama 3 tahun itu kebuang. Alright, oke. Terus? Nah, jadi misalnya gimana ya? Kalau misalnya gue udah ngembangin bisnis dalam 3 tahun ini, Oke. tapi gue nggak sekolah, oke lah gue nggak dapat ijazah, karena emang gue nggak ngajar kerja, karena gue ngejar duit dong. Terus? Nah bedanya kalau orang yang sekolah, mereka bisa dapetin ijazah, bisa dapetin kerja, tapi mereka susah buat dapetin usaha. Oke. Terus? Balikannya gue gampang dapat usaha, tapi gue susah dapetin kerja. Nah cuman masalah peluang duit itu lebih gedean di usaha, Ya walaupun udah. resikonya juga gedean di usaha. Kalau usaha sekarang usaha lu apa? Jadi banyak sih, cuman jangan gue spill lah. Bagus. Kan beda-beda pemikiran ya. Karena kan ada yang buat ngejar karir, ada kalau ngejar karir ya mendingan sekolah, kalau misalnya nggak ngejar karir ya nggak usah sekolah. Dari pihak keluarga lu gimana? Setuju? Tergantung dari pihak pemilihan anaknya semua. Iya, nggak ada yang protes ya, soalnya buktinya gue dimodalin banget gitu. Nah, itu kacau ya. Kayak ceweknya tuh udah sembah banget. Iya benar. Kacau semua ya kan. Iya, makanya jangan ngikutin ego. Santai aja ya. Iya, lu jadi pengusaha juga ngikutin ego ya hancur usaha lu. Contohnya gimana? Ya misalnya lu ini nih jadi punya perusahaan, Mm-mm. terus lu ngeliat nih lawan bisnis lu tuh kayak udah ngeluarin varian-varian, misalnya gini deh, anggap aja gue punya perusahaan sabun. Mm-mm. Nah terus gue punya saingan perusahaan sabun juga nih. Nah gue baru punya satu varian. Nah, perusahaan sabun yang ini dia punya banyak varian, dia sombongin ke gue kalau dia punya banyak varian. Nah, terus gara-gara gue ngikutin ego gue, karena gue kayak malu varian gue dikit, gue keluarin lagi banyak varian. Nah gue jadinya tuh apa ya, kayaknya cuma di saat itu doang. Nanti kedepannya orang bosen ngeliat sabun gue, kan usaha kayak peluang uang gue jadi lebih dikit lagi. Padahal kalau dipikirin secara apa kritis, bisa tuh kayak orang udah lumayan bosan nih sama varian yang dulu, kita keluarin satu-satu. Jadi jangan sampai langsung banyak gitu. Kan orang tuh kalau misalnya saingan juga biasa mereka mainin ego lawannya juga. Iya benar sih. Kebanyakan kayak iya sih. Egois ya. Ya makanya jangan ngikutin ego aja. Kalau udah punya usaha hancur tuh bisa. Kalau misalnya satu-satu aja itu pasti otomatis kalau misalnya rezeki pasti akan naik ya kan. Iya, pasti naik. Karena kan orang ngeliat, oh ini udah bosan ah, terus tiba-tiba ngeluarin baru nih, nyobain yang baru. Cobain, ternyata sugestinya naik kan, sugestinya tuh kayak lebih baik gitu. Padahal sebenarnya ya Harga pasaran kan beda-beda. jauh gitu. Harga pasarannya beda-beda kan. Pasti beda. Nah itulah yang membuat orang tak berminat atau berminat itu kan beda-beda. Bisa tuh karena bosan kan kalau orang lihat produk tuh. Oh jadi Misalnya apa sorry? kenapa? Enggak lu aja. Misalnya kayak Lifebuoy ini produk satu dulu keluar gitu kan. Orang udah bosan sama produk satu, baru nih produk duanya keluarin. Jangan sampai produk satu orang belum bosan, tapi semua produk udah dikeluarin duluan. Ya udah kayak gitu mah peluang uangnya kecil. Karena kan fokusnya kan bukan ke satu produk doang jadinya. Jadi ke semua produk. Sedangkan orang yang beli juga terbatas. Bukan nambah terus. Oke, paham. Mantap. Ide yang kamu bagus. Sejak kapan kamu punya pemikiran kayak gitu? Ilmu bisnis. Semenjak lulus kelas 6 sih. Udah mikir mau buka bisnis? Iya. Emang dari orang tua, kamu mau bisnis nggak? Gitu. Iya, gitu kan. Awalnya tuh harusnya SMP gue udah kejar paket, cuman gue tadinya mikir kan, oh, janganlah, ntar gue susah kan sosialisasi. Terus gue nyobain SMP, ternyata nggak enak juga. Ya udah akhirnya SMA gue putusin buat kejar paket. Langsung gue ke bisnis. Oke, paham. Good. Sukses ya, good luck, all you the best, right? Ya.
Bagusnya kan beda-beda ya, manusia kan berbeda-beda dengan berkarya segala macam ya kan. Hmm. Karena gini loh, bagi gua pengalaman itu lebih nomor satu daripada orang punya titel. Ya, nah, Kenapa gua bisa bilang kayak gini? Karena ya gua sering jumpa teman-teman gua S1, sama aja gua lihat hmm. nggak ada Cuman kan pandangan hidup orang beda-beda. Ada yang mereka Ya, hidupnya itu bukan fokus nyari duit, tapi fokusnya buat nyari egonya dia. ya benar. Ada juga yang fokus hidupnya tuh buat seneng-seneng gitu. Kalau misalnya lu gimana? Kayak kayak misalnya gini deh, kalau misalnya ngikutin ego, kayak mereka tuh fokusnya tuh bukan terlalu nyari duit, tapi kayak duit di ATM tuh dikit, cuman barang-barangnya banyak buat yang buat disombongin gitu. Contoh yang ego. Terus contoh yang nyari duit kayak gua, barang-barang gua nggak terlalu mahal, tapi kalau misalnya dilihat isi ATM banyak banget. Ya Terus benar. ada juga yang buat seneng-seneng. Jadi hidup dia tuh nyari duit ya tetap. Cuman nyari duitnya tuh dari hobi, bukan dari peluang gitu. Oke, paham. Gua kan ngambil dari semua peluang. Kalau yang seneng-seneng ngambilnya cuma dari hobinya dia doang gitu misalnya. Kalau misalnya lu gimana ambil kesenangan? Kan lu jarang keluar di rumah. Gua ngambil ini aja apa namanya? Game. Yang ada peluangnya semua. Kalau misalnya ada peluang ya gua ambil. Misalnya lu nggak pernah keluar join sama-sama teman, enjoy party gitu. Gua nggak ada teman justru. Ya, Serius? serius. Kalau di kan orang banyak yang bilang kan kalau bisnis itu nggak ada teman susah banget. Enggak dong. Karena kalau di bisnis itu hitungan bukan teman tapi rekan. Wow. Oke, good. Nggak tahu deh. Kebiasa ini aja. Gue bukan introvert ya. Gue kalau misalnya keluar ya gue normal gitu. Cuman ya gitu. Jarang banget gue keluar. Bukan jarang keluar ya, maksudnya apa ya, hampir nggak ada gue teman tuh. Bahkan kalau misalnya gue lihat sekarang aja nggak punya teman sama sekali. Bisa. Mau lagi bosan di rumah, gue nggak pernah kepikiran yang lain. Ya pasti gue tidur. Astagfirullahaladzim. Capek juga gue lihat. Gak ada sosialisasi gue. Aduh, gue baru seumur hidup gue baru kali ini gue jumpa orang nggak pernah keluar, nggak pernah teman, nggak ada. Tapi nggak tahu deh, gue juga bingung kenapa gue juga bisa kayak gini. Tapi lo nggak berusaha mengubah mindset bro. Come on, itu kan kayak ingat suatu saat lo butuh teman lo, butuh orang lo. Ya gue butuh orang. Cuman gimana ya? Dibilang ngebutuhin orang ya gue butuh orang, tapi gue bukan butuh teman. Bisa bukan butuh teman untuk berteman, enggak. Bisa butuh orang yang jadi sahabat. Ya. Rekan bisnis tuh pasti bantu. Ya sama itu juga. Karena kalau misalnya gini, anggap aja rekan bisnis kalau bantu itu pasti minta dari segi duit kan, pasti minta duit lah ke gue. Seandainya gue lagi nggak ada duit, gue bisa ngebantu mereka dari otaknya gue. Gimana caranya? Iya, gue jadi analisa mereka di perusahaan. Bagus. Mantap. Bagus. Pemikiran kamu nggak semua orang gue jumpa orang kayak lu, Le. Beda-beda ya. Beda-beda orang-orang mah. Tapi kamu punya target nggak mau nikah kapan? Gak tahu deh, jawab aja belum gue. Tapi gue semua hidup belum pernah pacaran, boy. Gue dulu pernah mau di punya target. Apa? Kenapa tuh? Gue dulu bisa di Jogja. Dinikahin. Yang punya hotel itu mau dikenalin gue sama anaknya. Oh iya. Gue asli Aceh, orang Aceh. Mereka kayak berminat sama gue. Karena mungkin dari tingkah laku gue, karakter gue, mereka berminat. Tapi gue gak menarik gitu loh. Alasan gue mau balik ke Aceh kemarin. Oh nggak tertarik gitu. Enggak tertarik, bukan apa, gue gak suka, cuman misalnya enggak apa ya, gue masih fokus masa depan gue apa segala macam. Gue belum pikiran kayak gituan. Takutnya nanti apa segala macam, sakit hati apa segala macam. Makanya gue hindar kemarin. Oh. Kalau misalnya nikah paling ya umur 25-an lah, biar nggak terlalu tua juga. Soalnya gue mikirnya kalau misalnya gue punya anak nanti guanya belum siap buat gimana ya, anak gue belum siap tanpa gue, tiba-tiba gue udah nggak ada kan, kasihan juga anak gue. Wow, pemikiran kamu mantap juga ya. Kan kita nggak tahu kapan akan meninggal kan. Makanya itu kalau bisa kan gue ya nikah rada muda lah, mumpung gue udah punya banyak uang kan. Jadi pas gue udah punya anak, misalnya seandainya ya
kita bicara terburuk ya gue meninggal, anak gue udah siap gitu. nggak terpampar. Iya, kan masalah siap itu kan bukan cuma segi duit kan, tapi kan segi kayak mental, terus apa namanya, pola pikir, gimana cara usaha. Iya sih, tapi kan nggak semuanya kita terlahirkan beruntung loh bro. Iya. Nah enaknya, gue kan terlahir beruntung. Keberuntungan gue masih bisa gue bawa ke anak gue. Tapi lu bantu-bantuin Gue pengen ngebawa keberuntungannya. lu bantuin sekitar kamu yang membutuhkan. Itu kan pasti gue jadi donatur juga. Ya bagus sih kan, yang namanya juga hidup ya sih ya. Iya. Bagus, mantap kali ya ya. Soalnya gue jadi donatur tuh simpel sih. Pertama gue kasihan, yang kedua tuh doa kan gak ada yang tahu dikabulin dari siapa. Ya benar, yang penting kita istiqomah. Iya, konsisten itu ngebantuin orang. Kasihan sih pasti gue. Cuman ya gue juga mikir juga gitu. Doa kan ya nggak tahu dapetnya dari siapa kan. Kalau misalnya ternyata ada orang random kita kasih gitu kan, terus dia doain kita buat kaya raya, ternyata dia yang kekabul doanya. Iya benar. Belum tahu ya kan, rezeki itu data bisa datang dari mana saja. Pergaulan dari mana? Padahal di keluarga dibimbingnya buat diri baik, kenapa jadi buruk banget? Tapi dia ada mobil pribadi. Ada. Nah, makanya lah itu udah keliruan. Bocorin aja ban mobilnya. Pernah waktu itu di apa namanya? Copot ban. Gak ada mobil, gak dikasih mobil, mobilnya dikunci ban waktu itu. Terus motornya disita juga. Jadi motornya itu dibawa ke bengkel kakak gue yang kedua itu tuh. Jadi ya mereka nggak bisa pakai kendaraan, tapi gitu mereka malah nelpon teman. Nah juga direhab beneran, jadi bener-bener di kamar nggak boleh keluar sama sekali, makanan dibawain kamar apa segala. Mereka kabur dari kamar. Astagfirullahaladzim. Emang susah banget. Beda-beda ya. Gue aja jadi bingung nih bos. Karena bingung, keluarga gue tuh baik-baik, kakak gue dua ini. Gimana ya? Sekedar orang kaya, cuman bukan crazy rich gitu aja. Perusahaan apa sih? Ada deh. Perusahaan mau bapak gue, kalau gue bisnis. Bisnis lu udah di mana-mana nanti, udah di seluruh Indonesia? Iya di Indonesia udah di mana-mana. Di Aceh ada? Harusnya ada. Harusnya ada. Apa? Kerjaan kita apa? Gak ada yang tahu. Oke. Bagus, pokoknya Ali udah best, sukses apa segala macam. Lu yang penting ya di umur kayak lu itu badi motivasi orang, dan gua pun jujur gua motivasi daripada lu. Karena gua terlahir, gua kan terlahir dari anak orang biasa loh. Gua biasa banget anak orang sederhana. Bagus itu. Tapi punya target nggak bisa. Gua mau nikah sama orang Thailand, orang Malaysia. Kalau gue gak ada target sih mau nikah sama siapa. Gue mau nikah sama orang Malaysia. Tapi gue pengen punya cewek chef. Soalnya gue pengen banget di rumah gue makanannya enak. Dan gue pengennya dibikin sama istri. Cari chef aja di hotel banyak tuh. Ya kalau misalnya gue ketemu aja, saya ketemunya aja. Gue ada itu pengen terbaik. Yang jago masak aja lah. Lo nikah kalau undang gue. Jadi chef lo undang gue gak kalau bisa lo nikah? Waduh. Gue takut bukan apa. Tapi dia ngejar gue soalnya. Gue kalau misalnya denger 1,7 juga gue jauhin sih. Sampai gue bilang sama teman gue, coy, misal lo ada cewek cantik gue kali, diminta nikahin dengan harga 1,7 miliar. Lo milih uang itu beli mobil atau beli nikahin dia? Beli mobil lah, ngapain gue nikah dia? Kalau gue mendingan gue buat dia, cuman permasalahan ya kan, orang kan beda-beda, ada yang punya, ada yang enggak. Itu loh. 1,7 miliar. Kakak gue yang pertama aja, uang lamar itu nggak gede aja. Lo Bugis ya? Enggak, gue Bogor. Beda. Makanya gue aja tuh kejut. Wow, gila. Astaga. Kejut gue. Kakak gue uang lamar kakak gue tuh paling 50 juta doang lah, kata bapak gue juga.
Itu nggak sampai jutaan, ratusan gitu. uang lamar itu kayak mahar ya? Uang lamar tuh kayaknya, iya kayaknya salah satunya. Tapi seingat gue mahar tuh beda lagi deh. Uang lamaran, kalau uang mahar mah beda lagi. Oke. Paham. Jadi lamaran tuh pas lagi ngelamar tuh kan, baru ngasih uangnya. Nah kalau mahar nanti pas lagi nikah baru ngasih uangnya. Beda, dua hal yang beda tuh. Tapi kira-kira itu habis berapa? Gak sampai 100 sih. Soalnya biasanya kalau tapi nggak tahu ya. Orang kan beda-beda. Kalau yang di keluarga gua uang mahar tuh bakalan kecil jadinya. Yang biasa di gedung ya? Jarang. Pesta nikahan kayak kakak gue yang pertama. Kata bapak gue habis hampir 3 miliar. Kakak lu yang pertama? Kakak gue yang pertama kan bapak gue yang biayain tuh buat nikahannya. Itu cewek apa cowok? Jadi untuk tempat terus nyewa kayak apa undang-undang penyanyi gitu 3 miliar habis. Di apa? Nyewa grup musisi klasikal gitu. Siapa? Ya, apa ya nama grupnya? Gak terlalu terkenal, cuman dibilang bagus tuh udah bagus banget. Bukan yang kayak ngejar karir di internet, bukan. Gue malah nggak tahu. Cuma kalau waktu itu pas gue tanya habis 3. Lumayan juga ya. Mungkin gini loh, beda. Malah bapak gue suka banget gitu, apa yang kayak klasik banget gitu. Berarti bapak lu random ya, friendly ya? Masa mudanya keren ya? Ini santuy orangnya. Karena gue bukan mempermainkan seorang perempuan. Satu untuk selamanya bagi gue. Hidup Sama. mati. Jadi gak punya waktu buat apa segala macam. Gue gak mau mencintai seorang itu karena harta. Harta itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Tapi tidak dengan semua uang itu bisa membahagiakan hidup gue di dunia ini. Itu maksud gue. Iya. Ngapain gue cinta sama harta, sedangkan gue gak cinta sama dia? Buat apa? Lu kawin loh, Sedangkan nikah harta loh. kan bisa dicari barengan. Lu ini kawin loh, nikah loh, bukan main-main loh, seumur hidup. Iya. Lu gak bisa membimbing istri lu, kelar lo hidup lu di dunia ini. Ya gak sih? Ya benar. Ya gitu sih. Cuma zaman sekarang mah orang lebih nyari itu ngikutin ego kan gue bilang. Trending, tren Ego zaman mereka sekarang. punya banyak cewek ya Bangga. banyak deh semuanya. Iya. Apalagi kayak kan gue ngonten Nome TV ini kayak gabut-gabut aja. Mending gue main Nome TV random positif, right? Positif dan gue nggak mau negatif, dan alhamdulillah semenjak gue main Nome TV ini banyak kenalan baru gue. Jumpa orang baru, kenalan baru. Kalau misalnya gue ambil positif dan buang negatif, gitu aja sih gue bos. Pas gembong gigi lo Enak pakai AC itu. Gue tidur aja nggak pakai selimut. Baju gua kayak gini. Celana gue celana pendek tuh. 16 tuh. 16 gue gak bisa tidur kalau misalnya 16. Bisa kalau misalnya Enak baru-baru. banget 12. Wih, baru-baru tidur oke lah 16 kan. Gue hidupin 16. Itu jam-jam. Kalau bangun-bangun menggigil. Iya, pernah gue sama teman kan. Gue pernah dulu sama teman tidur di Ascot. Tahu nggak Ascot Hotel di sana? Teman gue itu dari Malaysia, dia manajer artis Malaysia kan. Iya. Gabung kami di situ karena rame. Terus hidupin kan, gue bilang kan gue nggak tahu AC-nya dihidupin berapa. Gue bangun jam 2. Itu gue baru flight dari Aceh ke Jakarta. Terus kebetulan mereka ada meeting juga sama Ahmad Dhani sama itu. Kebetulan gue kenal mereka join lah. Pak, gue nggak tahu karena tombol bukan remote, tombol kan AC. Berapa? 16. Gila gue bilang. Kan AC di hotel itu lebih dingin daripada AC kita loh. Iya. Jam 3 gue bangun. Pas gue lihat Tuh, balik. mah panas banget. 22 gue kasih kan. Panas lah. Hai gue udah gigil banget, gila. 22. Gue pengen jangan terlalu dingin. Gue kalau misalnya dingin banget nggak bisa. Udah habis itu kan mereka bangun. Tuh apa? Ada inilah acara keluarga gitu ke gunung. Terus itu kan ke puncak banget kan, bener-bener ke puncak Gunung Salak yang bener-bener ada kabutnya gitu. Nah itu yang lain pada menggigil, pada selimutan apa segala. Gue pagi-pagi
mandi terus keramasan. Habis mandi tuh gue coba pakai handuk doang gitu di ini gue di apa celana gue kan, gue cuma pakai handuk doang terus keluar sambil ngetawain keluarga gue. Lu beda. Gue abnormal kayak gue. Gue udah gak bisa lagi kayak itu bos. Gue paling kayak udah kelar tuh. Dingin banget sumpah. Di Bogor itu dingin bro. Kamar mandi gue aja ada AC-nya. Kamar mandi ada AC. Lu gila atau gimana? Iya jadi terus gak tau, gue juga bingung, enak banget. Enggak. Gue baru kali ini jumpa teman gue. Jumpa lu di kamar mandi ada AC. Kalau nggak ada AC tuh gerah gue di kamar mandi juga walaupun kena air. Lu gimana ya hidup? Aduh. Aneh aja. Bukan gerah sih enggak, cuma maksudnya nggak enak aja gitu. Nggak dingin soalnya. Iya. Lu baru kali ini gue jumpain orang pakai AC. Nggak tahu, gue juga bingung. Enggak, kalau misalnya kamar mandi oke lah, biasa kan taruh air panas sama ini. Lu enggak? Enggak. Gue aja jarang mandi air panas. Jadi pakai AC lo. Pakai AC, pakai air dingin. Waduh, enggak. Nggak tahu, enak banget gitu dingin tuh. Enggak ngaruh itu tulangnya. Kan bahaya juga guys ya tulangnya itu. Orang waktu pas gua musim salju, gua ke Jepang, itu keluarga gua nggak ada yang kuat kalau pakai baju-baju biasa. Baju itu ya. Kan baju gede Iya, ya. pada pakai ini semua kan, jaket apa segala kan. Gue tuh keluar cuma pakai celana panjang sama baju panjang, udah gue nggak pakai jaket sama sekali. Sampai gue diketawain sama teman-teman gue yang di Jepang. Bingung kenapa gue bisa kayak gitu. Mungkin lo anjir di kamar mandi pakai AC itu gue baru kali ini gue jumpa orang di kamar mandi pakai AC. Gak enak. Kalau kan sedangkan kamar mandi itu bukan tempat tidur loh. Iya, nggak tidur gue, emang enak aja gitu. Jadi kalau misalnya lu masuk di kolam itu pakai AC? Apa di bathtub? Betap itu. Iya, gue pakai AC. Orang di betap itu berendam ya kan. Apalagi pakai AC. Lu mending tidur aja. Pakai AC lah. Enggak, gue nggak tidur. Bathtub mah gue nyanyi biasa, teriak-teriak. Jadi anak lu betah sendirian di rumah ya? Betah banget. Gitu aja sih. Terus ya, gue nggak pernah kecanduan rokok sih. Nah, iya sih. Beda ya. Kalau misalnya gue dari bandel menjadi lebih baik. Ya, gue sih dulu nakal, cuman gue nggak mau jadi orang jahat. Soalnya tuh dulu gue pernah ngerokok 3 bulan. Konsisten tuh 3 bulan gue ngerokok gitu kan. Terus langsung gue berhentiin. Ya, Itu bener-bener langsung berhenti gak ngerokok. Gak ada ngaruh sama sekali. Gak ada sakau, gak ada pengen rokok. Berhentiin aja tuh sampai sekarang malah gak ngerokok. kalau misalnya gue sih Bapak gue malah kecanduan cigar. apa itu juga? Ya rokok gede. Oi, ada itu di bawah yang segini kan, Mustika. Apa namanya itu merek? Yang kuning itu kan? Ini cigar tuh. Pokoknya satu itu 3 juta. 2,5 Ya biasa 3 juta. Curut. Seru tuh ya, seru tuh. Wah, curuti gua udah pernah itu bisa kayak gini. Kayak gini aja. Cuman dulu gue sempet rada trauma sih sama cigar tuh. Apa? Jadi dulu kan gue nyoba cigar pas pertama kali. Gua kira tuh cigar kan, gua kira boleh dimasukin ke dalam paru kan kayak rokok. Pas gua coba masukin ke dalam paru cigar itu yang Bisa. sakit tuh bukan tenggorokan, malah kepala gue yang sakit. Nggak bisa kalau misalnya itu aja. Iya, Gitu. makanya kan gue nggak tahu kan waktu itu. Kalau bisa gua paling Langsung sakit banget kepala gue, jadi gue Mikir. nggak mau lagi nyoba cigar. keras dulu kok itu loh. Keras loh. Nah, tapi gue nggak cigar doang sih kalau misalnya lagi nge-cosplay. Kalau misalnya gue ada event cosplay ini gue pengen ikut lah gitu. Gue pakai cigar biasanya. Gua mending Cisha. Jadi Cisha. sisa mau nggak bisa dibawa kemana-mana kan. Iya, tapi asik kalau misalnya di rumah sendirian. Tapi udah rusak punya paman gua. Duduk gua taruh batang arang kan, lagi konten ya. Kasih batu bara gitu kan di atasnya. Daripada merokok bagi gua lebih bagi Cisha aja. Nggak tahu deh, gue nggak pernah suka sisa.
aneh rasanya. Enak Di sih. rumah keluarga gue tuh ada sisa gede banget di tengah-tengah meja makan. Asik tuh. Wah. Daripada rokok. Full meja makan gua kalau misalnya lagi makan semua. Sisa tuh. Asik. Enak sih. Ya gitu. Gue nge-vape juga gak suka gue. Gua POV enggak. Minum nih alkohol gua enggak suka alkohol juga. Enggak pernah gua alkohol. Enggak suka alkohol aja sih. Kayak Coca-Cola. Iya, Nggak jauh Coca-Cola beda. aja. Lu Coca-Cola ya? Enggak, maksudnya alkohol tuh mirip Coca-Cola. Kalau misalnya gua Coca-Cola aja, tapi sekarang udah gak jarang lagi. Kalau bir mirip Coca-Cola, kalau misalnya alkoholnya koktail itu biasanya rasanya beda-beda. Kalau misalnya teman gua kan Cuman minum semua. kenapa? Kalau misalnya Minum teman-teman gua semua. minum, tapi gua enggak, karena bagi gue ya nggak ada gunanya juga sih. Yang paling gak enak tuh whisky. Bau. Whisky ya. Cuman enak diminum tuh whisky tuh enak. Lu pernah minum nggak? Pernah. Gue sering dulu. Lu sering minum tadi dulu? Iya dulu gue sering. SMP. Gue sering banget tuh keluar malam tuh. Apalagi malam minggu buat nonton film. Boleh. Soalnya tempatnya udah jelas. Bioskop. Iya bioskop. Terus setrum lagi gue. Nyetrumnya parah banget sampai bunyi. Tadi? Hah? Kenapa sih kok bisa setrum? Iya gue megang-megang alat elektronik. Oh. Emang yang kayak gitulah kebiasaan gue rada aneh. Mana sih ya? Buset dah. Oh ini dia. Oh. Ah. Nah. Kalau kayak gini kan nggak kesetrum lagi nih gue. Tadi keluar nggak kesetrumnya? Hah? Tadi keluar nggak kesetrum? Kenceng. Cuman bodo amat sih gue. Udah biasa kesetrum. Gue pernah kesetrum di saat colok-colok apa itu. Tapi nggak lama, terikat doang. Tapi gue takut aja. Gue udah sering banget kesetrum. Tapi aman, nggak apa-apa. Gak apa-apa, udah sering. Emang lu ada aja ya. Gak tau dah. Bingung gue juga. Ya udah jam 2. Makanya kita udah lama lu ngobrol ya tadi. Iya, udah jam 1 buset. Thank you ya udah mau ngobrol silaturahmi. Oke sip. Santai. Oke. Thank you. Sukses ya.